Halo guys, kali ini aku masih di Mojosemi Park. Nah, meneruskan yang videoku yang pertama tentang Mojosemi Park yang bagian pertama, kita udah bahas tentang apa ya? Kita udah bahas tentang tempat-tempat selfie tuh kayak gini loh Mojosemi Park tuh. Jadi ya lumayan keren, terus fasilitasnya juga lengkap, tempatnya asri gitu, dan nuansanya tuh kayak kayak berada di dalam hutan Jurassic Park. Ya emang benar, emang soalnya yang paling utama emang di sini tuh emang bermodelkan hutan lindung di Magetan ini. Nah, sekarang ini guys, aku sengaja bikin video Mojosemi Park yang kedua karena jujur selama aku mereview di tempat Mojosemi Park di sini tuh banyak banget, mulai dari wahana selfie, wahana penginapan dan lain-lain, terus ada outbound, terus review belum permainan anak-anak, tempat camping dan lain-lain. Bahkan yang paling terkenal di Mojosemi itu nanti aku gak bahas, aku bahas di video ketiga atau empat, yaitu tentang di sini tuh ada wahana dinosaurus park, jadi kayak tempat pertunjukan dinosaurus gitu, sama wild area atau area ganas dari dinosaurus itu nanti aku akan bikin di videoku selanjutnya. Nah sekarang guys, di videoku kedua ini gue akan review tentang tempat-tempat fasilitas apa yang ada di Mojosemi Park, mulai dari ini belakang gue ini tuh rumah penginapan, terus wahana permainannya apa aja, terus apa aja outboundnya dan lain-lain. Oke, mau tahu? Yuk tonton terus yuk guys. Gue ajak lagi nih, selain di Mojosemi Park tuh kita udah bahas tentang wahana permainan apa aja yang ada, termasuk flying fox, outbound, terus wahana taman anak-anak, permainan anak-anak, dan tempat buat hangout santai-santai, duduk-duduk gitu, terus ada taman bunga dan lain-lain. Nah sekarang kita tuh bakalan dikasih semacam ini guys. Gue review yang ini kenapa? Karena foto kayak gini tuh viral banget, sempat gini, ini tema rumah tapi kok di dalam hutan gitu kan. Nah ini guys yang aku kenalin, ini namanya hotel di Mojosemi, perumahan di Mojosemi. Ini biasanya guys, ini yang bisa ngelola yang biasanya orang yang bisa pesan ini adalah orang atau wisatawan yang pesan seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi tempat itu nggak bisa sembarangan, katakanlah kalau kita kesini gitu langsung nyewa tempat buat semalam atau buat nginep itu nggak bisa, harus pesan jauh-jauh hari sebelumnya. Atau kalau emang bisa sih pesan langsung, asalkan waktu itu keadaannya kosong. Tapi kenyataannya guys, pernah suatu kejadian kalau pas beneran ini tuh banyak orang yang pengen kesini, pengen nginep di sini karena emang di sini tuh wahananya luas banget, jadi nggak bisa kayak katakanlah orang itu review satu-satu atau mungkin nyobain permainan atau yang ada di Mojosemi satu-satu dalam satu hari itu nggak bisa. Kan niatnya kan pada nginep kesini, tapi sayangnya dia nggak bisa soalnya karena dia nggak booking seminggu yang lalu, dan pasti diisi sama orang yang pernah booking seminggu yang lalu seperti itu, atau mungkin jauh-jauh hari udah booking. Tapi oke sih tempat ini. Dan biasanya guys kalau kalian pengen ke wahana ini guys, nah kayak gini nih. Jadi ini di Mojosemi ini emang walaupun sebuah taman atau sebuah apa ya kayak wahana atau mungkin atau park atau kebun, tapi di sini juga disediain kayak kamar penginapan gitu guys. Biasanya kalau kamar penginapan itu pun juga pesan jauh-jauh hari, kecuali kalau emang dalam keadaan kosong dan kalian butuh, biasanya dikasih izin. Atau mungkin kalian bisa guys, kalau misalkan kalian nggak dapat sewa rumah ini untuk menginap, sewa rumah ya buat kamar penginapan kita nggak dapat, kita bisa loh guys bikin semacam tenda di sini. Jadi ini pernah, nah ini ada tenda-tenda ini, nah kalian bisa bikin tenda di sini guys. Ada yang tendanya tuh gratis, katakanlah kalau emang yang versi rumahan ini udah dipenuhi orang atau pengunjung untuk menginap, kalian ada alternatif bisa memilih tenda-tenda ini guys. Jadi ini lumayan sih buat kalian untuk bermalam di sini juga lumayan. Di sini juga ada kamar mandi dan WC, toilet dan lain-lain. Terus di sini juga ada tenda-tenda. Kalau di sini udah disediain. Tapi satu lagi guys, kalau misalkan ini tenda juga udah penuh, ya mohon maaf. Jadi nggak bisa, kalian nggak bisa nginep di sini, kecuali kalau kalian bawa tenda sendiri. Nah kalian justru diperbolehkan untuk bikin tenda di sini guys. Nah di deket posko itu. Jadi emang bener sih Mojosemi Park tuh emang apa ya, luas banget tempatnya. Walaupun ya kadang tuh rame banget kok gini, sewa rumah kayak gini. Pokoknya keren dah.
Nah, sampai sini nih guys. Nah guys, ini gue sambil jalan-jalan nih. Emang nuansanya keren juga ya. Kalau emang kok punya penginapan di tengah hutan kayak gini dengan nuansanya kayak Jurassic Park beneran guys. Kayak gini. Terus apa lagi kalau ya aku baru tahu juga kalau ternyata di sini tuh kayak boleh booking. Ya, ini aku mau bilang kalau kalian booking rumah ini guys buat penginapan entah 1 hari atau 2 hari atau berapa hari itu di sini itu kalian maksimal tuh katanya sih ya, aku dengar dari orang-orang tuh katanya 4 atau 5 orang sih, tapi itu pun tergantung apakah itu orang dewasa atau orang anak-anak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kalian pesen penginapan di sini, kalian disarankan pesen jauh-jauh hari di nomor telepon yang nanti gue kasih tahu di daftar loket tadi guys. Tapi ya kalau misalkan udah terlanjur ke sini terus pengen nginep ke sini kok akhirnya nggak bisa, ketahuan penuh mas, ya apa boleh buat pengalaman aja sih. Nah, moga aja dengan videoku ini biar pengalaman buat kalian yang kesini tuh kalian bisa booking dulu atau gimana. Ya beruntung kalau misalkan kalau kalian kesini nggak booking tapi ternyata kok diizinkan, ya itu memang karena kosong guys. Memang di sini tuh kosong. Contohnya mungkin ini guys, ini tuh kebetulan kosong nih rumah ini. Soalnya kenapa ini masih keadaan ditutup? Kecuali kalau waktu pas hari Sabtu Minggu guys, wow, ini tuh rame banget. Biasanya ada orang-orang dari luar kota tuh nginep ke sini entah 1 hari atau 2 hari untuk menikmati Mojo Semi Park di sini guys. Jadi ya saranku mending ya kalau gini aja. Aku punya alternatif, kalau kalian kesini tuh bawa tenda aja, ya jaga-jaga sih kalau misalkan rumah penginapan yang ini kosong, penuh, kalian bisa bikin tenda yang di dekat posko itu guys. Kan ya nggak apa-apa sih, walaupun ya pengennya sih ya nginep di rumah gitu kan, pengennya di bentuk penginapan, tapi ya kita kan nggak, yang butuh itu kan nggak cuma kita doang kan, di pengunjung lain gitu. Dan siapa cepat dia dapat, siapa yang booking dulu ya dia yang dapat gitu. Saran aku kok biar jaga-jaga mending bawa tenda aja kalau buat yang belum tahu gitu. Dan lumayan sih kalau kalian bawa tenda itu, karena juga dapat nuansa alaminya juga kok. Jadi seolah-olah kita tuh kayak camping, berkemah, padahal kita cuma liburan. Oke guys, itu tadi tentang review dari wisata Mojo Semi Park bagian kedua, yang mana kita tuh lebih membahas tentang di Mojo Semi Park tuh tentang wahananya, permainan anak-anak, terus outbound, terus petualangan alam, dan terakhir kita bahas penginapan ini guys. Oke, gitu aja dari video aku. Semoga video aku bermanfaat guys, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.